warahmatullahi wabarakatuh. Urban JTV kembali lagi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Haji Toto Iskandar, Siap, selaku selamat. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Kabupaten Bekasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang koperasi. Banyak orang yang belum tahu bahwa koperasi itu sebenarnya di Kabupaten Bekasi ada beragam bentuknya. Dan juga jenis usahanya itu berbeda-beda ya Pak Haji ya. Nah mungkin yang pengen saya tanyakan pertama nih Pak Haji, Dekopinda Kabupaten Bekasi sekarang lagi fokus apa di programnya? Ya, kebetulan terima kasih kepada Bang Dimas, Bang Agam atas undangan kepada kami. Ya alhamdulillah kami bisa hadir. Sekalipun kita janji tadi jam 4, mungkin saya baru kali ini bisa, karena ada beberapa hal yang saya harus sambangi di acara-acara kepemudaan maupun acara kantor kami, koperasi. Baik, koperasi di Kabupaten Bekasi sesuai dengan raker kita waktu di Nuansa Hotel, bahwa yang pertama adalah koperasi akan mendatabase anggota koperasi. Banyak koperasi yang hanya plangnya saja papan nama, tapi operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi. Ya di Bekasi, makanya kami konsen ke situ. Kami lagi database nih koperasi ini, koperasi jenisnya jenis Kopkar, ini KSP, ini koperasi warga, ini KUD gitu. Kita sudah mengkapling-kapling bagaimana koperasi ini yang majemuk di Kabupaten Bekasi bisa kita rangkai menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang kuat di Kabupaten Bekasi. Itu harapan kita sesuai dengan amanah rapat kerja daerah. Boleh tahu mungkin jumlah koperasi yang aktif atau tercatat di Dekopinda sampai saat ini ada berapa banyak sih Pak Haji? Ya kalau yang tercatat di tahun 2023 dulu itu bahwa koperasi itu ada kurang lebih 1.300 ya di 1.300. database kami ya. Tapi Semua yang aktif dulu yang melaksanakan RAT itu ya enggak 40% lah ya. 40% dari ya kurang lebih 600 sampai 700 koperasi ya yang aktif di Kabupaten Bekasi. Ya tentunya ini menjadi tantangan buat kita, dengan Kepala Dinas, dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi, bahwa Dekopinda bahu-membahu bagaimana sih menyadarkan kepada pengurus-pengurus koperasi bahwa koperasi itu adalah bukan perusahaan pribadi. Koperasi itu adalah milik anggota, yang mana bahwa dia punya asas gotong royong. Ya dari kita, untuk kita, kembali lagi pada kita. Nah ini akan kita ciptakan di tahun 2024 ini. Kita mungkin dengan Dinas Koperasi akan mengedepankan program-program yang mengena dan tepat sasaran kepada pengurus-pengurus koperasi dengan pelatihan-pelatihan maupun dengan seminar-seminar yang kami akan lakukan. Seperti itu Kang. Jadi ada 40% dari total 1.300 ya yang tercatat di database 2023 ya. Yang menyelenggarakan RAT ya. RAT. Kenapa sih banyak koperasi RAT itu kan wajib ya Pak Haji ya? Wajib. Banyak kenapa banyak yang tidak menggelar rapat anggota tahunan itu? Apa sih kendalanya biasanya? Ya biasanya gitu, yang pertama mereka mendirikan koperasi karena tuntutan, ya kayak kalau Kopkar tuntutan perusahaan misalkan ya harus ada koperasinya. Dan kedua mereka mungkin pengurusnya tidak melalui uji kompetensi ya, uji kompetensi dalam artian ya emang tidak diharuskan dalam kewajiban di koperasi, yaitu yang penting seorang pengurus itu diangkat di dalam forum resmi, yaitu rapat anggota tahunan, diinginkan oleh anggota dan punya kemampuan untuk memanage sebuah koperasi menjadi koperasi yang sehat. Ya tentunya ini tugas kami dengan Dinas Koperasi. Kita adalah Penkop, lembaga pendidikan koperasi dan pelatihan ya. Nanti dengan dinas kita sinergi lah. Bagaimana nih koperasi-koperasi supaya bisa melaksanakan RAT, dan alhamdulillah grafiknya sekarang naik. Udah naik. Kita sesuai dengan hardcop yang kemarin kita lakukan di Prembis, bahwa kita naik sekian persen lah untuk yang RAT ya. Boleh dicek dengan kemarin adanya Koperasi Award, yaitu membuktikan bahwa ada grafik kenaikan di Kabupaten Bekasi yang sangat signifikan. Kira-kira seperti itu Bang Agam. Salah satu caranya kemarin sepertinya ini ya Pak Haji, pemberian reward ya. Reward ya. Piagam penghargaan, sertifikat ya gitu. Kira-kira seperti itu. Itu cukup mendorong berarti ya. Oh iya, karena kan kita
yang menjadi panitia seleksi juga kan itu dari akademisi, dari tokoh koperasi, dan dari pelaksana daripada pengurus-pengurus Dekopinda yang kita pilih, yang mumpuni dan dia mengerti di bidangnya masing-masing. Secara hukum ada Kang Dian, secara kelembagaan ada Pak Jainal. Jadi kita di Dekopinda udah komplit. Jadi kita benar-benar kami yang mensodorkan kemarin di acara Harkop itu murni pilihan daripada orang-orang yang mengerti di bidangnya masing-masing. Ya seperti itu. Dari ya salah satunya dari Kopin, ya ada dari Unisma ya, ada yang dari swasta, ya itu semuanya berbaur bagaimana memilih koperasi yang tidak hanya dia melaksanakan RAT saja, tapi usahanya sehat. Nah, terus secara manajemennya juga sudah ngikutin aturan digitalisasi. Ya karena kan banyak koperasi yang masih manual. Nah, sekarang kita dorong bagaimana ke digitalisasi. Apalagi sekarang banyaknya menjamurnya koperasi-koperasi berkedok koperasi, tapi operasionalnya itu dia itu bank-bank plecit kayak gitu ya. Ya inilah kita konsen kita dengan dinas bagaimana ya menertibkan koperasi-koperasi yang hanya papan nama. Yang hanya papan nama, artinya cuma ada pelangnya aja. Pelangnya operasionalnya kan tidak seperti koperasi kan gitu. Nah, seperti itu. Bank Emok, bank apa yang namanya? Rentenir lah bisa dibilang. Itu juga biasanya badan hukumnya koperasi. Ya mereka kayaknya ada yang melakukan badan hukum koperasi, tapi pelaksanaan operasionalnya tidak menganut kepada kaidah-kaidah koperasi. Yaitu yang kita harus benahi, harus diajak untuk pelatihan. Ya seperti itu, karena misalkan di koperasi itu kan kita ngikutin kemauan anggota yang diselesaikan di dalam rapat anggota dan dimusyawarahkan, misalkan pinjaman bunganya berapa sih, provisinya berapa sih, ya gitu udah disepakati, tidak boleh melebihi daripada apa yang sudah diputuskan oleh di dalam forum RAT. Oh iya, gitu. Jadi ada aturan-aturannya koperasi itu ya selama kepentingannya anggota menyetujui dan itu tidak memberatkan anggota dan untuk bermanfaat untuk lembaganya ya saya rasa silakan saja. Yang jadi masalah itu hari ini dia pinjem, hari ini dipotong, besok udah ditagih. Ya itu kalau operasional bukan kaidah koperasi. Seperti itu. Bunganya tinggi ya. Bunganya tinggi, iya kan? Ya itu yang namanya disebut Bank Emok gitu ya. Bank Emok kan seperti itu. Hari ini pinjam 1 juta. Iya. Tiba-tiba nerima duit 800. Potong apalah itu. Potong apalah. Besok udah ditagih. Harian kan mereka itu. Ya, jadi seperti itu. Ya saya berharap dengan Dinas Koperasi akan membuat satgas untuk bagaimana menertibkan koperasi-koperasi yang namanya koperasi tapi operasionalnya tidak koperasi. Ya kita akan benahi lah ya. Tentunya seperti itu. Tapi kalau dengan Bank Emok itu si kreditur itu yang minjem uang itu apakah dijadikan anggota atau cuma sebatas dikasih uangnya biasanya mungkin kalau Pak Haji lihat di lapangan? Yang saya lihat operasionalnya mereka itu kan mereka kadang-kadang sasarannya kepada karyawan perusahaan gitu loh ya. Yang bukan notabene bukan anggota gitu loh. Ya mereka ke siapa aja yang mau dan punya menyetujui dengan aturan mereka, ya mereka sudah. Jadi dia bukan anggota, jadi anggotanya ya siapa saja yang mau pinjam. Ya, jadi kalau kaidah koperasi kan kita mendirikan koperasi itu bagaimana kita punya pemikiran yang sama, punya niat yang sama, ingin sukses bersama-sama melalui gerakan koperasi. Ya, jadi tidak untuk sukses pribadi. Dan kebanyakan yang papan nama itu dia pemiliknya pribadi. Sebenarnya ada bosnya lagi di belakang gitu. Jadi kalau koperasi bosnya anggota. Iya kan, pengurus itu adalah keperwakilan yang ditunjuk oleh anggota supaya bagaimana bisa memanage dan bisa membrand nih koperasi ini bisa maju. Kan itu tugas kita. Ya, seperti ya halnya koperasi-koperasi yang tadinya tidak naik daun sekarang udah alhamdulillah kopkar-kopkar banyak yang sudah naik brandnya ya. Yang tadinya mereka tidak ada bergabung dengan Dekopinda, jarang dengan dinas dan sekarang kami dorong dan sekarang dia menjadi koperasi besar. Salah satunya NOK ya. NOK itu tadinya kan nggak pernah ngundang kita Dekopinda, tapi setelah kita sering diskusi, sering gimana, dan alhamdulillah sekarang NOK dan Pajar Surya Paper, Indofood, dan menjadi koperasi besar yang ada di Kabupaten Bekasi. Seperti itu kayak Epson, di luar koperasi-koperasi yang notabene plat merah ya,
kayak model KPPD, PKPRI. Kalau itu kan anggotanya pegawai, udah jelas kan dia punya gaji, jadi tidak ada kesulitan untuk memotong simpanan anggota. Yang jadi masalah sekarang, tugas kita dengan dinas, banyaknya anggota PKPRI yang hidup segan mati tak mau karena ada persaingan bisnis. Di situ bukan persaingan bisnis, apalah namanya ya, tanda kutip. Dulu kan kalau misalkan koperasi guru sekolah, pinjemnya kan ke koperasi. Dulu kan yang motong UPTD, pinjamannya dibayar tuh melalui UPTD, dipotong dimasukin ke koperasi. Nah kalau sekarang Bank BJB juga nerima pinjaman ya dari anggotanya, ya SK-nya digadein lah. Kalau ke koperasi kan enggak. Ya sehingga koperasi itu akan gulung tikar karena si peminjam itu lebih mengutamakan membayar kepada bank daripada kepada koperasi. Koperasi mah saya anggotanya ini seperti itu lah. Ya maka jadi kata lainnya banyak kredit macet ya. Macet. Yang dipinjemin berapa tapi nggak balik. Ya banyak yang seperti itu ya, banyak seperti itu. Jadi kayak koperasi guru ya. Koperasi guru ini kan mereka banyak pinjam ke koperasi. Nah tiba-tiba ada aturan baru bahwa UPTD tidak bisa memotong setoran dari anggota. Nah tiba-tiba si anggotanya juga ini punya pinjaman juga di bank BJB misalkan. Nah ini otomatis dia fokusnya membayar ke BJB. Nah koperasinya jadi sulit untuk nagih ya, sehingga akhirnya koperasi itu ada kemunduran ya, bahkan nyaris gulung tikar. Seperti itu. Solusinya gimana sih Pak Haji dengan tipe yang begitu ya, koperasi yang cuma mengandalkan simpan pinjam, sementara anggotanya minjam tapi bayaran nggak lancar, gimana tuh? Iya. Apa harus ditagih dengan tegas, walaupun anggota juga nggak enak juga biasanya? Iya, nah itu ada kesepakatan ya. Karena saya konsep membangun koperasi itu buat saya kan ya, mungkin ya orang udah bosen dengar cerita saya bahwa kita ada 6 aspek yang dari saya. Ini ada juga 5P ya. Yang pertama membangun bagaimana koperasi ini bisa hidup. Yang pertama di luar PP. Pakai pikiran orang. Pakai pikiran orang tentunya orang-orang yang tokoh-tokoh koperasi yang berhasil mensukseskan koperasi, ya kita contoh pemikirannya. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah PDO. Pakai duit orang. Kerjasama lintas koperasi. Ya, yang seperti dilakukan oleh Indofood dengan koperasi Pajar Surya Paper, saling menguatkan, ya kan? Ya, yang ketiga adalah PTO. Pakai tenaga orang, tentunya ya koperasi itu jangan sampai pengurus menjadi pengelola usaha juga. Kita harus mengangkat tenaga profesional. Ya profesional yang di bidangnya bagaimana dia bisa mengangkat usaha. Jadi pakai tenaga orang yang mengerti di bidang usaha maupun di bidang IT ya, karena zaman sekarang digitalisasi udah 0.04 ya, 4.0. Jadi kita harus melek digital. Yang keempat adalah PDOM. Mereka kadang-kadang terlupakan. Mereka mau membangun koperasi, mau mulai usaha koperasi, PDOM-nya ditinggal nih, Bang Agam. Pakai doa orang miskin. Zakatkan 2,5% ya. Sebelum kita mulai usaha, ya kayak Bang Dimas nih, ini nyewa kantor nih di sini. Misalkan kita punya kantor, setidaknya kan ada hak orang lain di rezeki kita. Keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, jadi itu, jadi PDOM. Yang kelima adalah POK. POK. Jadi seorang leader koperasi, seorang pengurus koperasi harus punya pemikiran yang positive thinking. Ya, harus punya pemikiran jangan curigaan, pakai otak kanan. Ya otak kanan tentunya positif ya. Kalau otak kiri kan negatif thinking. Kalau kita belum apa-apa mau ngangkat orang udah curiga, ya kapan kita mau besarnya? Kan itu. Berikan kesempatan, kan bisa diuji kelayakan dulu 3 bulan. Setelah 3 bulan dia tidak mampu kan bisa. Ya makanya saya mengutip ada kata-kata yang sangat menyentuh hati saya untuk gerakan koperasi pada seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Kata-kata RT Bolot ya, Bang Bolot. Yang pertama, siapapun nanti yang ingin menjadi pengurus koperasi atau menjadi ketua koperasi di Kabupaten Bekasi, satu, jangan terlalu ambisi. Itu kata Bang Bolot kan? Jangan terlalu ambisi. Biasanya
Kalau orang yang selalu ambisi, dia akan menghalalkan segala cara. Nanti di dalam, setelah dia jadi, nantinya akan bagaimana dia seperti yang dia ingin, pada saat itu ingin menjadi ketua koperasi. Dalam menjalankan usahanya akan seperti itu. Dia kan ambisi, oh yuk gua harus kayak gini, saya harus kayak gini. Iya kan? Itu. Yang kedua, jangan sirik. Biarin koperasi orang lagi udah besar, ya kita merangkak dari bawah, biar merasakan bagaimana perihnya membangun koperasi dari nol. Jangan ujuk-ujuk, tidak ada yang instan. Seorang leadership kan cuma dua, seorang pemimpin koperasi cuma dua. Yang pertama punya ide dan gagasan, yang kedua berani mengeksekusi. Harus Ya, dua itu. harus punya dua. Karena kalau misalkan kita seorang tokoh koperasi, seorang leader koperasi, seorang pengurus koperasi, dia tidak mau mengambil resiko, ya tentunya akan stagnan, jangan di tempat. Cuma gagasan aja. Lah iya, sekarang gini, anggota meyakini kalau capai, bagaimana kalau kita tidak tercapai nanti profit SAU yang telah dilaksanakan di dalam RAPBK, rencana anggaran program misalkan, dibudgetkan 70 juta keuntungan SAU, tiba-tiba tidak tercapai, SAU ada 50 juta karena ada kendala hal-hal, itu resiko seorang pemimpin. Kita harus jelaskan kepada anggota kita di dalam forum RAT. Makanya alhamdulillah di Kabupaten Bekasi patut bersyukur, seluruh gerakan di Kabupaten Bekasi ada perda. Yang tadi Agam bilang 423 ya, yang itu adalah penguatan kepada gerakan koperasi untuk bagaimana berkiprah di Kabupaten Bekasi dan menjadi koperasi juara lahir dan batin. Itu makanya kenapa kami dengan Bu Ida punya slogan koperasi bisa, anggota sejahtera, warga Kabupaten Bekasi bahagia. Kalau koperasinya maju, anggotanya sejahtera, otomatis kita bisa berdampak sosial. Salah satunya Bang Dimas mungkin pernah ngikut di RAT KUD saya. SHU KUD saya itu kebaca karena saya sudah digitalisasi. Diinput semua ke komputer. Nah sekarang udah ketahuan, saya PPOB, pembayaran listrik, sekarang kan udah kalah kita bersaing dengan Indomart, Alfamart, terus ada biler-biler, loket-loket tukang handphone itu kan. Nah itu transaksi kita cuman 500 KUD saya itu. Kalau 500 kali 3 baru 1,5 juta. Ditambah kios-kios yang disewakan ada sekian. Ya kurang lebih kita punya SAU, punya pendapatan 100 juta. Dipotong biaya. Ya paling banter SAU kita 30 sampai 40 juta. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tapi kita bisa berbuat untuk santunan yatim. Berarti apa? Rapat pleno, leadershipnya mau. Dan itu kan uang yang disepakati oleh kita dengan anggota. Kira-kira seperti itu. Ada kemauan nggak seorang leader untuk berbagi kepada masyarakat kita? Ya tentunya di daerah kita, koperasi yang ofisinya, kantornya yang berdekatan dengan masyarakat. Makanya kalau di saya, di masyarakat saya jujur saja, kita santunan itu nggak pernah, jarang kecuali RAT ya, kita undang ke rumah kita undang ke KUD, kita bagikan ke rumah-rumah datang, seperti itu, door to door, kecuali RAT, kalau RAT, ya kita kan 7 kali nih KUD saya itu, dalam 1 tahun, bukan pembagian santunannya, Rajaban, Maulid, 10 Muharram, 2 hari mau puasa, ya 2 hari mau Lebaran, Lebaran Haji, RAT KUD, 7 masyarakat kita lakukan. Duitnya dari mana? Ya saya nyari yang 6, kecuali RAT. Kalau RAT duit KUD, ya kira-kira gitulah. Kenapa? Karena di diri kita janganlah seorang tokoh koperasi, pemimpin koperasi yang terlalu perhitungan banget untuk kegiatan-kegiatan sosial, manakala koperasi kita sudah ada profit, ada keuntungan. Seperti itu Bang Agam. Siap. Itu budaya itu udah berapa tahun berjalan di KUD Pak Haji itu? Saya berjalan dari tahun 2008 ya. Iya, udah hampir 15 tahun, 16 ya kurang lebih. Iya, saya lakukan itu. Keberadaan KUD jadi dirasakan warga gitu. Dirasakan. Makanya itu ada aktivitas yang kadang-kadang malam suka berisik apa, masyarakat biasa-biasa aja. Karena apa? Kami berbagi.
Kami berbagi dengan lingkungan, kami berbagi dengan masyarakat, dan kami dengan RT RW kita sinergi. Karena semuanya masalah itu berawal dari tersumbatnya komunikasi. Iya, antara warga dengan pihak KUD. Kalau saya ya, kalau emang KUD sudah tidak menguntungkan warga, gudang kita ya sudah tutup. Toh saya pun tidak dapat apa-apa, uangnya semuanya ke koperasi, ke KUD. Kan ngapain kita pusing-pusing? Iya kan? Yang jadi masalah itu yang uangnya ke ketuanya, ke pengurusnya. Oh, nggak ada ke anggota, nggak ada ke masyarakat. Maksudnya nggak masuk ke KUD gitu loh, nggak masuk ke koperasi. Misalkan sewa nih 50, kita kan udah tahu untuk apa. Untuk RAT aja biayanya 30 juta. Iya kan? Anggota hadir, uang duduknya 100.000. Kalau anggota saya anggaplah 80 saja udah 8 juta. Belum maminnya, minumnya, makannya, belum gedungnya. Ya habis diprediksi 30. Nah kalau kita punya SHU 40 juta, ya tinggal saldo 10 juta. Nah 10 juta ini akan dibagikan ke anggota 40%. Ya kalau anggotanya 80 dibagi 40% berapa dari 10 juta? Paling 4 juta ya. Ya 4 juta bagi 80 dapat 20.000 dia. Gitu. Nah di luar uang duduk. Ya kalau uang duduk lain kan uang undangan. Ya 20.000 itu ada SHU-nya. Itu SHU-nya yang anggotanya nyimpennya aktif. Nah gitu. Yang nggak nyimpennya nggak aktif ya nggak disamakan. Oke, seperti itu. Tadi kualitas pemimpin koperasi itu harus punya ide dan gagasan dan berani bertindak ya. Oh iya, berani ngambil resiko. Dan 5 apa tadi? 5P. 5P itu pakai tenaga orang, pakai duit orang, pakai apa lagi? Pemikiran orang, pakai doa orang miskin, dan pakai otak kanan. Positive thinking. Biasa banget nih. Iya, seperti itu. Kalau 5 ini dijalankan, insya Allah koperasi juga. Oh maju. Dan saya meyakini itu maju. Kalau seorang ketua koperasi atau pengurus koperasi menjalankan 5P ini, saya rasa tidak ada kendala untuk hal-hal yang ini. Karena ini pasti pengalaman, formulasi pengalaman Pak Haji ya. Pengalaman saya. Bagaimana dulu KUD Setu, Bang Dimas orang Setu, Bang Agam di Setu. Bagaimana dulu KUD Setu? Pagar aja boro-boro punya. Sekarang kita tutup semua. Iya kan? Terus kedua, bangunan roboh. Gudang udah pada diambilin kaleng-kalengnya tuh sama masyarakat dulu. Tapi sekarang kita bangun malah kita bikin gudang bisa. 2 lagi bikin gudang itu di belakang. Ya tergantung kemauan. Mau nggak pengurusnya membangun koperasinya? Bukan berarti saya pinter, enggak loh. Karena apa? Koperasi bisa karena bersatu. Karena bersatu, koperasi bisa. Jadi bukan hanya saya, ada pengurus lain mendukung kebijakan-kebijakan yang kita tanamkan di dalam mengelola koperasi. Begitu Bang Agam, jadi gitu. Sebagai ketua Dekopinda nih Pak Haji, nggak cuma udah pengalaman puluhan tahun yang membina koperasi, mendirikan koperasi sendiri, jadi akhirnya bisa disampaikan kepada orang-orang lain yang. Oh iya. Jadi kita seorang tokoh yang bijak menurut pepatah ya, yang tidak pernah takut membesarkan junior-juniornya, membesarkan anggota-anggotanya. Ya salah satu contoh banyaklah dari gerakan Dekopinda yang sekarang udah jadi pengusaha sukses. Agofar, bagaimana Agofar sekarang punya sambal halilintarnya ada 6 apa 7 itu ya, cabangnya. Ya tadinya mereka itu cuma karyawan Sano dan ketua koperasi Sano. Dan mereka mereka sering diskusi dengan kita dan masuk di kepengurusan Dekopinda, ada keberanian dia untuk membuka usaha. Dan alhamdulillah beliau itu masih bendahara di Dekopinda Kabupaten. Terus Kang Dian Rustandi, beliau jadi lawyer dari kurator dan dia jadi salah satu ketua Koperasi Pemuda Pancasila. Iya kan? Nah itu kebetulan dia juga pimpinan Dekopinda. Nah terus Mas Aris, Epson, Mas Basuki, Mas Harto, mereka pada sukses. Karena apa? Nah, kita bersama, kita berdiskusi bagaimana merancang dan membangun koperasi di Kabupaten Bekasi yang bisa go public, bisa melayani anggotanya dan bisa mensejahterakan anggota kita. Terakhir Pak Haji, Perda 3 2024 ini Siap. udah setahun, 2023 maaf. Yeah. Ini udah setahun berjalan nih. Gimana sih nanti harapan ke depan Pak Haji tentang Perda ini dan dampaknya kepada koperasi? Ya. Nah sekarang kan Perda itu dibangun kepentingannya untuk bagaimana melindungi koperasi-koperasi. Iya kan? Nah kalau misalkan kita lihat pemimpinnya juga nanti apakah open nggak ke koperasi? Kan tergantung. Perda itu berlaku manakala ada kemauan dari semua pihak.
Tapi setidaknya dengan adanya Perda itu kita udah tidak ada alasan koperasi untuk tidak untuk maju. Masalah dampak nanti apakah nanti eksekutif dan legislatif mendukung kita kan udah jelas di Perda itu mendukung. Tinggal kitanya Dekopinda dan gerakan koperasi akan bahu-membahu menjalankan Perda itu supaya tepat sasaran. Bagaimana koperasi itu sehat, kuat, dan bisa dirasakan oleh anggotanya keberadaan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya rasa itu Bang Agam. Jadi Perda itu diharapkan nanti membawa pertumbuhan positif ya? Oh iya, Koperasi. karena ada payungnya kan. Perda itu kan yang dari dipikirkan dari eksekutif, dibahas, digodok di legislatif, dikeluarkan Perda itu untuk kepentingan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Khususnya umumnya mungkin ya supaya kabupaten lain yang belum dilakukan itu ya bisa melakukan seperti Kabupaten Bekasi. Ada Perda koperasi yang mayungi koperasi. Saya rasa itu. Siap. Positif. Sepertinya kita masih banyak yang harus diomongin, cuma karena keterbatasan Ya. waktu Pak Haji. Jadi, Siap. Sampai di sini. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Baik. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya, ngomongin Ya. koperasi nih. Kita tadi belum ngomongin Kopkar ya. Ya, Kopkar. Ini menarik untuk dibahas juga. Terima kasih Pak Haji Toto Iskandar. Para pemirsa Urban JTV, jangan lupa subscribe media sosial kita, di Twitter ada, di TikTok dan Instagram juga ada, dan jangan lupa juga nanti ditonton tayangannya, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.